Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Panji Nivaldo dengan nomor BP 171095243. Pada kuliah sistem transmisi komunikasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang line coding. Line coding merupakan suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital, dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk fax, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Line coding juga merupakan metode untuk merubah simbol dari simbol ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan dan dapat merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru, yang disebut dengan proses encoding. Sebenarnya tujuan dari line coding itu yang pertama merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima, yaitu sistem tidak memerlukan jalur terpisah untuk clock. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal, yaitu sinyal dengan frekuensi 0. Komponen DC tidak mengandung informasi apapun, tetapi menghamburkan daya pancar. Selanjutnya, line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Dan berdasarkan level sinyal yang digunakan, line coding dapat dikategorikan sebagai unipolar, itu menggunakan level plus volt dan 0. Polar, itu menggunakan level plus volt dan min volt. Dan yang ketiga, bipolar, yaitu menggunakan level plus volt, 0, dan min volt. Selanjutnya untuk karakteristik dari line coding, yang pertama, elemen data dan elemen sinyal. Pada komunikasi data, elemen data merupakan entity terkecil, sedangkan elemen sinyal merupakan unit terpendek dari sinyal digital. Dengan kata lain, elemen data adalah apa yang kita butuhkan untuk dikirim, sedangkan elemen sinyal adalah apa yang dapat kita kirim. Yang kedua itu data rate dan sinyal rate, yaitu sejumlah elemen data dalam unit BPS, yaitu bit per second, sedangkan sinyal rate adalah sejumlah elemen sinyal dalam satuan unit. Rumus yang digunakan untuk menghitung sinyal rate adalah S sama dengan C dikali N dikali seper R, di mana S merupakan sinyal rate, C merupakan konstanta setengah, R merupakan elemen sinyal, dan N sama dengan data rate. Misalnya itu bandwidth atau lebar pita. Bandwidth merupakan suatu sistem komunikasi elektronika yang mengirimkan informasi dengan memancarkan energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik ini dapat berjalan sebagai sebuah tegangan atau arus yang melalui dawai, sebagaimana emisi radio melintas udara dan cahaya. Untuk mengirim informasi, sistem komunikasi harus menggunakan spektrum elektromagnetik dalam jumlah atau range tertentu. Bandwidth menunjukkan ukuran kapasitas jalur transmisi yang dinyatakan dalam satuan, yakni baud atau BD, ada kecepatan modulasi, bit per second, kecepatan sinyal, dan karakter per detik adalah kecepatan transmisi. Selanjutnya ada baseline rendering, komponen DC, sinkronisasi bit, deteksi bit and error, dan mengurangi noise. Sebenarnya untuk kategori dari line coding itu, yang pertama itu unipolar, yaitu unipolar unit yang menggunakan level plus V dan 0. Dapat dilihat pada gambar. Sebenarnya untuk polar, yaitu antipodal, menggunakan level plus V dan min V. Jenis pengkodean polar menggunakan dua buah level tegangan, yaitu min volt dan plus volt dengan tegangan positif dan negatif, untuk menyatakan data binar dengan nilai 0 dan 1. Sebenarnya yaitu NRZL dan NRZI, di mana NRZL merupakan non-return to zero low dengan level plus volt digunakan untuk menyatakan data binar 0, sedangkan level tegangan min volt digunakan untuk menyatakan data binar 1. Sebenarnya non-return to zero inverted, yaitu representasi level min volt atau plus volt menyatakan adanya perubahan data binar dari menuju logika 1,
Artinya setiap ada perubahan urutan data binar dari 0 ke 1 atau 1 ke 1, maka level tegangan akan berubah dari sebelumnya. Misalkan level sebelumnya itu plus V, plus volt, maka perubahan bit 0 ke 1 atau 1 ke 1 menyebabkan levelnya menjadi min volt. Dan sebaliknya, jika level sebelumnya min volt, maka perubahan data binar dari 0 ke 1 atau 1 ke 1 menyebabkan levelnya berubah menjadi plus volt. Perubahan data dari 0 ke 0 dan 1 ke 0 tidak akan menyebabkan perubahan level tegangan. Selanjutnya itu return to zero. Pengkodean saluran jenis return to zero ini menggunakan level min volt dan plus volt dengan transisi di pertengahan bit data binar. Data binar 0 dinyatakan dengan transisi dari level min volt menjadi 0. Sedangkan data binar 1 dinyatakan dengan transisi dari level plus volt menuju 0. Sedangkan pengkodean saluran jenis RZ ini dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu bipolar. Bipolar yaitu pengkodean dengan menggunakan 3 buah level tegangan, yaitu min volt, 0 volt, dan plus volt untuk menyatakan data binar. Yang pertama bipolar AMI. Bipolar ini menggunakan level tegangan 0 volt untuk menyatakan data binar 0, sedangkan data binar 1 dinyatakan dengan level tegangan min volt dan plus volt secara bergantian. Yang kedua itu bipolar 80 substitusi. Bipolar dengan 80 ini berdasarkan bipolar AMI. Apabila terdapat 8 level tegangan 0 berurutan, maka ke-8 level tegangan tersebut disubstitusi oleh tegangan 000 VB0 VB, di mana V itu merupakan valid bipolar signal dan B merupakan bipolar violation. Selanjutnya High density bipolar 3 zeros, yaitu berdasarkan bipolar AMI. Jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah ganjil, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan 000 volt. Jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah genap, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan B00V. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.